Baiklah adik-adik, kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan menentukan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Ada dua buah muatan, Ki A min 36 mikrokulom, Ki B plus 64 mikrokulom, terpisah pada jarak 6 cm. Tentukan letak titik yang medan listriknya sama dengan 0. Ya, medan listrik rumusnya E sama dengan K Q dibagi R kuadrat. Betul ya? E itu adalah medan listrik, Newton per Coulomb satuannya. Kemudian K itu konstanta, 9 kali 10 pangkat 9. Q itu muatan, satuannya boleh Coulomb, boleh mikrocoulomb ya. Kemudian R itu adalah jarak titik ke muatan. Nah, konsepnya adalah kalau muatannya itu positif, maka medan listriknya adalah memancar, menjauhi muatan. Jadi kalau kita gambarkan nanti kurang lebih seperti ini. Ini adalah arah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif. Sebaliknya, untuk muatan negatif, arah medan listriknya itu masuk, menuju ke muatan. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan. Jadi diingat ya, kalau positif itu memancar, ya, memberi, menjauhi muatan. Kalau negatif itu berarti masuk, ya, menerima atau mendekati muatan. Ini adalah gambaran dari medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif dan muatan negatif. Nah, di soal di sini ada muatan negatif untuk Ki A dan muatan positif untuk Ki B. Kita diminta untuk menentukan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, adik-adik, kalau ketemu soal seperti ini, ada dua buah muatan berlawanan jenis, maka letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 itu ada di dekat muatan yang kecil. Di mana? Di dekat muatan yang kecil. 36 dengan 64 kecil mana? Kecil 36 ya. Maka letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 nanti berada dekat dengan muatan Ki A. Nah, misalkan di sini. Kita misalkan jaraknya adalah X. Sehingga RA itu adalah jarak titik ke muatan A ya, sama dengan X cm. Sementara RB jaraknya adalah 6 ditambah dengan X. Betul ya? 6 ditambah X, ini satuannya juga cm. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu mengapa kok letak titiknya itu di sini, bukan di antara Ki A dan Ki B. Coba ya, kalau misalkan kita nekat ya, kita tempatkan titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 itu di sini. Nah, misalkan di sini. Mungkin apa tidak? E di sini sama dengan 0. Ini tidak mungkin. Mengapa? Coba. Ki A negatif. Kalau Ki A negatif, berarti arah medan listrik yang ditimbulkan oleh Ki A itu masuk ya, masuk ke muatan A atau mendekati muatan A. Berarti arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Betul ya? Ini adalah EA. Kemudian di sini Ki B positif. Di titik ini arah medan listrik yang dihasilkan oleh Ki B arahnya kemana? Kalau positif berarti menjauhi muatan, memancar ya. Berarti di titik ini nanti arah E-nya itu juga ke kiri. Nah, berarti EA ke kiri, EB juga ke kiri. Sehingga tidak mungkin di titik ini medan listriknya sama dengan 0 karena EA dan EB searah. Sementara di titik ini ya, arah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A negatif berarti mendekati muatan ya, masuk ke muatan. Berarti kemana arahnya? Arah medan listriknya adalah ke kanan. Ini adalah EA. Kemudian Ki B positif, arah medan listriknya kemana? Kalau positif memancar ya. Kalau memancar maka di sini nanti arah medan listriknya adalah ke kiri. Nah, ketika EA yang ke kanan sama dengan EB yang ke kiri ya, besarnya sama, maka dikatakan letak titik ini kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini syaratnya adalah EA harus sama dengan EB. Bisa terjadi ketika titiknya ada di dekat muatan A. Tidak mungkin di antara muatan A dan muatan B. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau muatannya berlawanan jenis, letakkan titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0
itu di dekat muatan yang kecil. Oke, langsung kita lanjutkan di sini. E sama dengan kaki per R kuadrat. Berarti kalau EA sama dengan K Ki A dibagi RA kuadrat. EB berarti K Ki B dibagi RB kuadrat. K-nya boleh kita coret ya. Kemudian Ki-A-nya kita masukkan sama dengan berapa? 36 mikrokulom. Tidak perlu kita jadikan kulom ya. RA-nya berapa? RA-nya X cm, berarti ini X kuadrat. Sama dengan Ki-B, Ki-B-nya 64 mikrokulom dibagi RB. RB-nya 6 ditambah X kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, caranya bagaimana? Berarti kiri di akar, kanan juga di akar. Akar 36 itu 6, betul ya? Berarti 6 dibagi dengan X sama dengan akarnya 64 itu 8. Ini berarti 8 dibagi 6 plus X. Nah ini kuadratnya sudah hilang, tinggal kita kali silang ya. Berarti 8X sama dengan 36 ditambah 6X. Betul ya? 6X kita pindah ke kiri, jadinya 8X dikurangi 6X sama dengan 36. 2X sama dengan 36. X sama dengan 18 cm. Berarti letak titik yang medan listriknya sama dengan 0 berada pada jarak 18 cm dari Ki-A atau 24 cm dari Ki-B ya. 24 itu dari 18 ditambah 6. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya. Untuk soal-soal lebih lengkap silakan cek di playlist, linknya sudah ada di deskripsi. Jangan lupa bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan klik like dan jangan lupa juga untuk di-share. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.